Beli baju, beli rendang, tak lupa beli ikan teri. Yang ditunggu-tunggu sudah datang. Selamat datang Bapak Menteri. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga kami hormati. Acara segera kita mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berkesempatan hadir pada kesempatan ini Pak Hamidin dan seluruh komunitas pemuda yang hadir di tempat ini yang kami banggakan. Kita berikan semua aplaus untuk kita semua, baik komunitas pemuda yang hadir di tempat ini. Pemuda, olahraga, siapa kita? Indonesia. NKRI. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat dan rekan yang kami banggakan, khususnya Bapak Menteri Pemuda Olahraga yang berkenan hadir di sela-sela kesibukan beliau. Alhamdulillah acara ini diselenggarakan oleh Biro Humas Hukum Kementerian Pemuda Olahraga bekerja sama dengan tenaga humas pemerintah dan juga didukung oleh tenaga humas pemerintah lintas Kementerian Pemuda lintas kementerian yang ada di sini. Kami minta berdiri semua teman-teman THP yang sempat hadir pada kesempatan ini dari lintas kementerian. Silakan berdiri. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat pemuda dan anak-anak muda Indonesia mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak Menteri bisa langsung menjadi host dari dialog pada pagi hari ini. Karena pada pagi ini selain narasumber yang akan kita undang bergabung bersama, nanti juga kita akan melakukan Skype video conference dengan salah satu diaspora Indonesia yang ada di Washington DC yang merupakan co-founder dari House of Angklung. Baik, Anda Nasution, pendiri sebangsa.com, ini adalah sebuah media untuk menghubungkan atau menjadi hub dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Gamal Albin Said, beliau adalah pendiri dan juga penggagas dari Bank dan Asuransi Sampah CEO Indonesia Medika di Malang, Jawa Timur. Jauh-jauh semuanya terbang dari Jawa Timur untuk sengaja berbincang dengan Pak Menpora pagi hari ini. Silakan terbang langsung dari Papua untuk bisa ngobrol bersama Pak Menteri dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Silakan Mas Wahab untuk bergabung bersama kita. Nanti kita juga akan membuka diskusi dengan teman-teman komunitas yang ada yang hadir bersama kita. Jadi kita bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi, saling menginspirasi. Kita bisa saling menggerakkan dan menjadikan isu kepemudaan ini menjadi isu yang strategis untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Para pejabat yang saya hormati, dua kepala biro ini, dua humas dan biro perencanaan dan organisasi, para tamu undangan yang saya hormati, saya kagumi dan saya banggakan, para narasumber yang hebat-hebat, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya kira kita bisa memastikan bahwa peluang-peluang program itu tidak hanya semata-mata kita terlibat, tetapi bagaimana kita kuatkan. Kita kuatkan dalam artian bahwa kita sudah melakukan itu sebelumnya, tapi ketika pemerintah kemudian dengan terbuka menyiapkan program itu, bagaimana terjadi sinkronisasi yang baik, sampai kemudian ini menjadi satu model pendekatan pemerintah state terhadap pemuda. Nah, terus terang 2016 ini masih kita uji coba 13 program ini. Kalau ini berhasil di 2016, maka ini akan menjadi program yang simultan. Tetapi sebaliknya, kalau 13 program ini kemudian gagal dan bahkan tidak menarik bagi komunitas sosial anak muda, maka wajib kiranya kami mengamputasi. Nah, saudara sekalian, kadang saya sering pakai bahasa kadang, karena sesuatu itu akan terjadi di mana kita kadang nggak sadar juga. Nah, kadang ini saya sering pakai itu, karena perubahan begitu cepat, termasuk perubahan ketika saya ditunjuk menjadi menteri. Maka di situ ada akal yang sangat ego untuk memastikan bahwa ke depan kita harus melakukan 1, 2, 3, 4.
tetapi itu tidak otomatis, simultan, bahkan sesuai dengan harapan komunitas anak muda. Narasumber yang saya hormati, saya berharap bahwa pikiran-pikiran saudara nanti akan menjadi rumusan penting, karena bagi kami, saudara sekalian, para narasumber yang terhormat ini sudah mengisi pembangunan dengan baik, dan itu yang sesungguhnya kita dorong, bahwa kita hadir, aktif, mengambil alih, berperan, dan kita berbuat dengan kekuatan yang kita miliki. Saya mulai dari gitu ya, narasumber begitu Mbak? Host begitu ya? Kurang lebih gitu Pak Menteri, gitu, ya? silakan. Dibuat enjoy aja Pak. Santai, kan kalau komunitas isinya anak muda semua santai aja Pak. Kalau terlalu tegang nanti kita juga nggak enak. Untung tadi nggak nyuruh nyanyi. Susah banget. Bandnya nggak ada Pak. Silakan Mas Wahab, pertama kali saya minta untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan di sana, kemudian kaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional seperti apa, dan mungkin saja Mas Wahab nanti bisa mengungkapkan cita-cita, tekad atau kenekatannya sehingga bisa eksis di Papua untuk melakukan pendekatan dakwah Islam moderat di sana. Silakan Mas Wahab. Atau mungkin cerita dulu latar belakangnya seperti apa, punya pacar atau apa gitu. Silakan Mas Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa datang di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Sebenarnya saya tidak pantas duduk di sini karena mungkin masih banyak muda-muda hebat lain selain saya yang seharusnya berada di sini. Saya sebenarnya dari kemarin deg-degan dari Papua hari Selasa sampai di sini itu kemarin karena ketinggalan pesawat waktu transit di Makassar. Saking deg-degannya mau ketemu sama Pak Menteri, jadi ketika transit di Makassar saya berpikir mau ngomong apa nanti. Ternyata sampai ketinggalan pesawat. Jadi saya bermalam di Makassar dan baru melanjutkan perjalanan kemarin pagi hari Rabu. Ya, latar belakang saya asli Tegal, Jawa Tengah. Tegal, Jawa Tengah. Nyawa Tegal. Berarti masih bisa ngapak-ngapak ya? Aja kayak kue lah. Nyawa berbeda. Ya, latar pendidikan saya hanya lulusan paket B. Jadi dulu karena saya mungkin terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga cita-cita saya sebenarnya tinggi, pengen seperti teman-teman bisa sekolah SMA, bisa kuliah. Tapi karena keterbatasan sehingga pendidikan saya hanya sampai paket B. Tapi walaupun pendidikan saya hanya sampai paket B, saya tidak pernah putus semangat bahwa mungkin walaupun pendidikan saya paket B, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan saya untuk bisa berkontribusi untuk memajukan negeri ini. Setelah paket B saya pengen sekolah SMA, sapu jalan. Jadi di Jakarta saya udah pernah menjadi tukang sapu jalan. Waktu itu saya juga banyak yang ngomong, kamu jauh-jauh dari Tegal ke Jakarta cuma jadi penyapu jalan. Bagi saya nggak apa-apa, justru ini merupakan sebuah perubahan gitu Pak Menteri ya. Yang penting bagi saya halal dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi setelah itu baru saya ke Papua. Saya ke Papua itu bukan dakwah pertamanya menjadi. Saya di Papua itu bekerja di sebuah perusahaan di Depok dan waktu itu dapat proyek di Papua garap interior Pak Menteri itu. Dan waktu itu menggarap satu hotel di Jayapura, itu dalam kontrak 4 bulan. Setelah kontrak 4 bulan itu selesai, teman-teman saya pulang. Kebetulan yang punya hotel itu tokoh Katolik di Jayapura. Nah, setelah 4 bulan saya banyak aktif dengan masyarakat sekitar, dengan pendeta, dengan pastor, dengan tokoh-tokoh di sana. Pak namanya Antonius Rahael itu Mas Wahab sudah sampai tinggal saja di Papua, bantu di Papua. Sampai sebagai orang Muslim, majukan Papua dengan cara sampai sebagai orang Muslim. Seperti itu. Jadi setelah 4 bulan saya sudah nggak bekerja, saya di sana keliling beberapa daerah, ke Asma, ke Tolikara, Wamena, Jayawijaya, Papua Barat, Malakabu dan lain-lain. Itu saya keliling dan selama 1 tahun saya didukung penuh oleh tokoh Katolik itu untuk menyebarkan Islam yang ramah gitu, seperti itu. Jadi walaupun kita berbeda agama, tapi kita saling mendukung untuk melakukan kebaikan. Karena saya sering mengatakan bahwa puncak dari agama adalah cinta. Jadi kita bisa bersatu tanpa membedakan ras, suku dan budaya. Karena tugas saya di sana juga ingin membantu ikut memajukan Papua. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan saya keliling ke Papua Barat, di sana saya sudah mendirikan sebuah madrasah. Jadi di situ ada kampung Muslim, jumlahnya sekitar 500
orang, di situ nggak ada madrasah, sehingga kita coba membuat satu madrasah, dan alhamdulillah akhirnya kita membuat satu madrasah di pedalaman itu, di pedalaman, dan alhamdulillah sekarang santri atau muridnya itu ada 70 anak. Ada bantuan pemerintah nggak madrasahnya itu? Tidak, jadi kita bergerak, kita buat madrasah sudah di Kampung Malakabu. Terus ketika saya ke Asmat, melihat di Asmat itu perpustakaannya kan terbakar, jadi nggak ada perpustakaan. Sedangkan di situ di Asmat itu daerah pedalaman itu nggak ada, sulit untuk mendapatkan buku. Akhirnya kita berinisiatif bersama aktivis untuk membuat satu perpustakaan daerah. Jadi kita juga sudah membuat perpustakaan untuk Pulau Asmat. Karena saya termotivasi bahwa saya ingin anak-anak di Papua, di pedalaman Papua itu kemarin membaca. Karena kalau kita membaca, kita akan mengetahui dunia, kan seperti itu Pak Menteri ya. Sekarang perilaku masyarakat Indonesia ini, kita cari yang suka, apa yang kita gemari, apa yang kita mau baca, dari yang ekstrim sampai yang moderat, itu semua tersedia di dunia digital. Nah, dunia digital inilah yang kemudian bisa kembali mempersatukan Indonesia sebenarnya. Semangatnya, spiritnya, visinya sebenarnya bisa kembali pertukaran pemikiran dan ideas itu terjadi secara nasional lewat perangkat digital. Dari Jayapura sampai ke Aceh, saling bertukar ideas, saling bertukar selfie misalnya, saling mencari jodoh, bisa dilakukan sekarang dan dengan yang mudah gitu ya. Insya Allah ke depan infrastruktur dan hambatan teknologi yang masih lambat dan masih ini akan terselesaikan. Kalau saya yakin itu dalam 3-5 tahun lagi itu akan selesai semua. Kita akan bisa mendapatkan kualitas jaringan teknologi yang kurang lebih sama gitu, dari Aceh sampai dari barat sampai ke timur. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah mau diisi dengan apa? Teknologi digital ini seperti apa? Mau jadi berkah atau mau jadi kutukan malah gitu kan? Tentu sudah banyak yang ada contoh-contoh yang sangat baik kemudian muncul dari pengembangan teknologi digital ini, hasilnya sangat bagus, impactnya sangat luas dari sisi pendidikan, dari sisi kepemudaan, lingkungan dan lain sebagainya. Informasi itu nggak lagi jadi sesuatu yang mewah, semua orang bisa dapat informasi itu. Jadi sebenarnya untuk anak muda sekarang tidak ada lagi alasan untuk berpangku tangan. Kalau dulu mungkin masih ada alasan, saya nggak tahu gitu, ada masalah ini nggak tahu deh, saya biarin aja. Sekarang untuk jadi apatis itu sesuatu yang susah sebenarnya. Kita diserang, digempur oleh sekian banyak informasi, sekian banyak masalah. Kalau kita berpangku tangan, kok kayaknya sangat tidak layak gitu ya. Nah, dari sisi informasi sudah sangat tersedia. Pertanyaan berikutnya, mampu nggak saya melakukan sesuatu? Mas Wahab tadi jagoan banget sendirian di daerah yang bukan daerahnya bisa berbuat seperti itu. Cuma mungkin buat kebanyakan orang nggak semua jagoan kayak Mas Wahab. Akhirnya apa solusinya? Cari teman, bikin komunitas. Saya punya ide begini, sharing ini begini. Apa yang harus kita lakukan ya? Biasa orang Indonesia kan kalau sendirian malu. Kalau datang ke acara kayak gini pasti nggak bisa sendiri, harus berdua, bertiga gitu kan. Karena buat kita itu memang secara budaya sebagai masyarakat yang sangat komunal, kita ini gemar berkomunitas. Berpikir bahwa kita memiliki sebuah tantangan yang lebih dalam peluang-peluang itu. Jadi saya boleh katakan bonus demografi yang bisa menjadi bencana demografi. Benar kan memang kita tahu ada yang mengatakan mulai tahun 2012, ada yang mengatakan mulai tahun 2020 kita akan sampai di bonus demografi. Jepang ketika tahun 1950 mencapai bonus demografi, di tahun 1970 mereka menjadi negara dengan ekonomi 7 terbesar di dunia. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita kan sekarang menuju ke 180 juta jumlah usia produktif dengan dependensi rasio mulai menurunkan, diprediksi di bonus demografi 2020 44%. Artinya kita punya peluang banyak anak muda usia produktif. Tapi saya baca dalam sebuah jurnal itu menjadi tantangan dan permasalahan karena ketika usia produktif itu tidak diikuti oleh produktivitas. Artinya jumlah usia pemuda banyak, tapi lapangan kerja dan kualitas dan daya saing pemuda kita tidak cukup tinggi. Maka kita akan sampai di bencana demografi. Jepang itu sampai Jepang ya, Singapura, dia ketika bonus demografi berakhir itu dengan GDP di angka 19.000, Singapura 17.000, Hongkong di angka 12.000. Dan kalau Indonesia tetap dengan kondisi sekarang, ketika bonus demografi kita berakhir di tahun 2030, kita akan berakhir dengan GDP di antara 6.000 sampai 10.000. Jadi kita akan menjadi negara yang tua sebelum kaya.
Jadi kalau kita ke Jepang sekarang pasti merasakan sekali ya. 2 bulan lalu saya ke sana itu isinya orang tua semua. Karena tadi mereka mengalami fase setelah bonus demografi. Dan kita akan mengalami fase itu, di mana orang-orang muda itu sedikit dan orang-orang tua itu banyak. Sehingga itu jadi sebuah tantangan. Tapi sebenarnya sebuah pesan yang mau saya sampaikan, kita tidak boleh utopis. Bukan tugas kita memberikan kritik. Kemudian bukan pada tempatnya kita memberikan kritik kepada Indonesia karena kita bagian dari Indonesia. Dan jangan pernah berharap bangsa lain akan memperbaiki kita. Walaupun wajah saya ini Timur Tengah ya, gelar saya di kerajaan Inggris, tapi hati saya ini Indonesia. Dan makna keren itu berubah teman-teman. Kalau dulu orang keren itu pakai kacamata hitam kemana-mana, ya kan? Tawaf 7 putaran di mall ya. Jadi ditanya, kenapa pakai kacamata hitam? Karena masa depan saya terlalu cerah katanya. Terus dulu keren itu bicara pacar-pacaran ya kan? Susah ya kan? Jadi sekarang mantri-mantri, betul nggak? Betul Mas Pak? Betul ya, katanya kan kalau ada 2 pria, alimnya sama, pinternya sama, gantengnya sama, baiknya sama, tapi satu kaya satu miskin, Anda pilih yang mana? Nggak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu. Pasti pilih yang kaya. Jadi cinta itu buta tapi tidak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz, ya kan? Nah, pilihan kedua, mengatur siklus ketidaknyamanan kita. Bangun pagi, kerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan, untuk sesuatu yang memberikan kemanfaatan. Dan jangan mewacana bagi langit, tapi mengambang pada realita ya. Jadi hashtag pemuda bergerak kita itu harus diikuti oleh hashtag-hashtag di lapangan dia. Karena kita anak muda nggak akan bisa mengubah dunia lewat hashtag-hashtag kita kan. Tapi itu bisa menjadi titik awal kita untuk bagaimana menggerakkan orang dalam jumlah banyak untuk melakukan sebuah aksi nyata. Terima kasih. Tapi Mas Gamal tadi mau jelaskan tentang bank sampah. Tadi saya sempat masuk ke kesehatan ya. Jadi sebenarnya passion saya itu bukan lingkungan. Orang kan sering mengasosiasikan Gamal dengan bank sampah, Gamal dengan asuransi sampah. Tapi kenapa saya buat asuransi sampah? Itu adalah cita-cita saya. We want to break down barrier between access and community. Jadi kami ingin menghancurkan barrier antara kesehatan dengan masyarakat. Waktu itu kami berpikir sederhana, bagaimana membuat sebuah sistem keuangan yang memungkinkan masyarakat yang tidak mampu itu investasi di bidang kesehatan. Kalau kita minta uang nggak mungkin. Mereka kasih. Akhirnya saya berpikir untuk mengembangkan asuransi mikro berbasis kerakyatan dengan sampah. Jadi dengan tujuan itu, tapi yakin sama saya teman-teman, kalau kita buat program yang menyelesaikan masalah, itu memberikan ketenangan. Ya, tapi stop korban. Mintalah fatwa pada hatimu, hal-hal benar itu membuat hati ini tenang, dan hal salah ada apa-apa yang membuat hati ini gelisah. Dan tidak peduli juga seberapa kaya perintah hebatnya kita, tapi kalau sekarang kita nggak bahagia pasti ada yang salah. Gitu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan, selamat Gamal. Mbak Trisya Sumaryanto, gimana kabar Mbak? Saya lihat kemana nih? Iya, halo, apa kabar Pak? Halo, di sana jam berapa sekarang Mbak? Sekarang di sini jam 12.10. Wow, Mbak Trisya, kami bangga dengan Mbak karena di sana Mbak telah mengagungkan sebuah nilai budaya tradisi Indonesia berupa angklung. Dan tentu yang ada di Indonesia hari ini, yang ada di forum ini ingin mendengar lebih banyak lagi apa yang sudah dilakukan, kemudian lebih dari itu motivasinya seperti apa, sehingga kemudian angklung ini menjadi sesuatu yang Mbak lestarikan di sana. Karenanya Mbak Trisya silakan untuk bercerita motivasi kita semua yang ada di forum ini. Saya Imam Nahrawi sebagai moderator kayak gini Mbak. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Trisya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi walaupun dengarnya kurang jelas cerita teman-teman yang lain, itu juga menjadi inspirasi buat saya yang jauh di sini ya. Kebetulan saya pindah ke Washington DC tahun 2007 karena mau sekolah. Dan setelah sekolah, human resource, dan then kecemplung di angklung itu sebenarnya kecemplung. Kebetulan saya punya basic music. Dan di sini ada grup angklung sedang mencari pelatih baru, kemudian saya bergabung. Nah, saya sebelumnya belum pernah mengajar angklung, tapi saya beranikan coba karena ingin tahu dengan mencari tahu pengajar-pengajar yang ada di Indonesia dan ada beberapa orang di California kalau nggak salah saya minta kenalan, saya mau Skype, sampai akhirnya saya bisa menemukan pola untuk mengajar teman-teman di sini. Kalau ditanya pengalamannya setelah itu, sekarang House of Angklung telah menjadi kelompok yang cukup besar di Amerika, mungkin salah satu-satunya komunitas angklung yang secara konsisten tampil di berbagai festival budaya
tidak hanya di Washington DC area saja, kita sudah ke Boston, ke New Orleans, ke Pittsburgh, kemudian kita baru pulang dari Atlanta untuk membantu Festival Kopi Internasional di mana Indonesia menjadi highlight country. Gitu. Lalu kemudian acara tahun 2011 Guinness Book of Records di sini itu benar-benar menjadi momentum karena saya lihat angklung itu potensinya luar biasa kan, bentuknya aneh ya, semua orang juga begitu lihat, kita berdiri pegang udah ingin tahu itu apa. Cara mainnya juga berbeda, mungkin mereka bisa dipukul-pukul, dibanting-banting gitu. Nah ternyata dengan metode yang dimiliki diperkenalkan oleh Saunjo, itu metodenya pas banget untuk diperkenalkan ke masyarakat Amerika. Balik lagi karena angklungnya unik, mudah, enteng, bisa dibawa kemana-mana, jadi sangat friendly untuk komunitas. Nah dari situ juga akhirnya saya bikin program lah namanya Angklung Goes to School. Karena memperkenalkan Indonesia, saya pikir mungkin lebih pas lagi kalau bisa dilakukan sejak usia dini. Anak usia dini mungkin susah diajari nari, tapi begitu diajak main satu alat musik yang bentuknya aneh dan akhirnya terakhir bisa jadi musik, itu mereka senang banget. Wow, tepuk tangan untuk Mbak Trisya. Mbak Trisya, kalau boleh saya tanya, pesertanya atau anak didiknya itu apa semua anak Indonesia atau sahabat-sahabat kita dari Amerika atau siapa Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Anggotanya ya, kalau saya nggak salah dengar. Anggotanya ini sebagian besar memang anak Indonesia. Tapi karena kebetulan kita di Washington DC kan, jadi banyak calon diplomat Amerika yang akan dikirim. Selain itu juga banyak perwakilan dari negara lain. Dan mereka akhirnya banyak juga bergabung ke House of Angklung, walaupun biasanya tidak untuk jangka waktu lama, hanya beberapa bulan, karena mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, mereka sendiri ikut kursus biasanya, ada kursus, tapi kalau kursus itu kan belajarnya bahasa formal ya. Sementara di dalam kelompok kami itu kan ngomongnya yang nggak tahu, saya mungkin udah ketinggalan zaman, mereka bilangnya emang gue pikirin gitu, kasihan deh lo gitu. Itu mereka belajarnya pada saat lagi belajar angklung bersama teman-teman di sini gitu, dan mereka bilang oh begitu sampai Indonesia mereka biasanya lebih mudah untuk belajar ini. Oke, lagunya apa aja biasanya Mbak Trisya? Yang dinyanyiin itu lagunya apa? Kalau lagunya sudah macam-macam Pak, lagunya dari yang paling sederhana seperti Edelweiss, sampai kita juga New York, dan kebetulan tahun lalu kita akhirnya bermula dari mimpi, kita bikin, mungkin ya kita bikin konser. Kalau lihat di Indonesia kan angklung, teman-teman dari komunitas angklung banyak bikin konser, dan lalu kita pikir kenapa nggak mungkin gitu. Washington DC itu adalah melting pot dan banyak sekali orang yang begitu tertarik pada budaya asli. Jadi tahun lalu for the first time ada konser angklung di Washington DC yang lagunya selain lagu tradisional juga lagu-lagu barat, hingga lagu tango, lagu pop. Kebetulan juga kita beruntung ada teman-teman Elsa Singer lagi datang, jadi kita berkolaborasi dengan mereka itu tahun lalu. Luar biasa, tepuk tangan Mbak Trisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cinta Maulida. Saya adalah yang namanya Cinta. Insya Allah gantiin biar satu dari Cinta. Mas Wahab belum baru. Ya, saya Youth and Community Engagement dari anakmuda.net. Kita juga sebuah komunitas yang akhirnya bergerak memiliki sebuah platform digital untuk mengoneksikan pemuda di seluruh Indonesia dengan pemuda yang lain, antar komunitas dan juga antar BUMN, swasta maupun institusi pemerintah. Yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Mas Gamal, jujur saya pribadi ini ngefans berat sama Mas Gamal karena Mas Wahab, kasihan Mas Wahab. Dulu saya juga pernah punya ide, ingin banget membuat yang namanya asuransi sampah. Sempat ikut bisnis case competition, cuma gagal. Karena gagal, gak realistis. Saya senang banget ternyata ada yang bisa membuktikan, yaitu Mas Gamal. Pertanyaan saya tentang ini Mas. Ketika Mas Gamal ini membuat program asuransi medika, pasti kan gak sendirian ya Mas? Pasti ada teman-teman atau mungkin keluarga atau siapapun itu yang membantu. Pertanyaan saya, gimana sih
niat kita membantu kan pasti lebih banyak hal yang kita keluarkan daripada hal yang kita dapatkan untuk awal. Nah, gimana sih strategi Mas Gamal untuk memotivasi mereka fokusnya itu untuk membantu dan juga bisa sustain melestarikan atau memajukan aspirasi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Kalau nanti Mas Gamal butuh bantuan, saya kira nanti Mas Wahab akan menjawab juga. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Menteri, nama saya Asep kembali Pak Menteri. Kalau tadi Pak Menteri sibuk banget keliling Indonesia karena jabatannya sebagai Menteri, kalau saya jabatannya Presiden. Alhamdulillah, saya Presiden Asep sedunia Pak Menteri. Jadi saya punya rakyat 5.000 orang di seluruh dunia namanya Asep yang baru bergabung. Mungkin dalam waktu dekat, karena satu kabupaten atau kota di Jawa Barat itu rata-rata 3.000 orang menurut Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Ini saya juga tadi ketawa-ketawa lihat grup, mana makin hari makin ramai makin pusing. Jadi Asep ini ternyata sangat aktif. Tapi hari ini saya mewakili komunitas Historia Indonesia karena profesi saya sejarawan, tapi kebetulan pernah satu kampus sama Alin ya di Paramadina Graduate School. Saya corporate communication, kalau Alin sama kayaknya ada komunikasi politik ya. Nah, hari ini memang kami dipaksa hadir juga sama Alin, tapi kami senang sebenarnya karena memang ini momentumnya sangat bagus, bisa ketemu dengan Pak Menteri, sahabat-sahabat semua, ada Kak Ainun ya, kemudian Kak Sili, ada Kak Enda dan kakak-kakak yang lain di sini yang saya kira termasuk para pembicara di depan yang sudah menginspirasi banyak orang. Nah, kebangkitan nasional saya kira tidak mungkin lahir jika tidak ada politik etis ya. Dan politik etis itulah melahirkan kaum muda terpelajar. Kemudian mereka berpikir bagaimana untuk bangkit dari penjajahan. Nah, kebangkitan awal sebenarnya dimulai dari berdirinya organisasi Tionghoa pertama di 1907. Sekolah pertama Tionghoa 1901. 1905 Jamiatul Khair, ya, organisasi Islam pertama se-Indonesia, Tionghoa se-Indonesia. Tapi 1908 muncul Budi Utomo, notabene Jawa sama Madura. Pesan saya yang terakhir yang sebenarnya saya sampaikan ke Alin di tulisan di depan itu, di quote pick itu, kenapa kita harus belajar sejarah? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarahnya. Jadi jangan sampai kita sebagai bangsa dicerabut akarnya sehingga kita kehilangan obor di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, semoga nanti ini pertanyaan ke Mbak Tricia di Washington. Ya, silakan. Sabar Mbak Tricia ya, sambil minum kopi dulu Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mas Paula. Saya ingin mengucapkan Mbak Tricia dan Tricia. Singkatnya Mbak, ketika mengajar agung Mbak di Amerika, ada kasih anak-anak yang tebel yang nggak bisa balik lagi harus dipukul di sini Pak. Itu aja. Dan saya kenal kedua Pak, ini mungkin saya telah pernah Pak Menteri Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak, apa konsep Bapak untuk memajukan olahraga Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Mbak Tricia, kalau nanti dijawab, ini ada pertanyaan yang sangat menarik ini. Ini pengalaman pribadi rupanya ini. Ada nggak murid Mbak yang bobol, yang susah diatur gitu Mbak? Nah, silakan Mbak Tricia. Banyak. Jadi sama aja kayak di sini juga kan. Cuman gini, di sekolah itu biasanya mereka punya sistem ya, sehingga kalau udah ada satu kode yang dimana gurunya memberi tanda, anak-anak akan tahu bahwa itu udah nggak bisa mereka lari-lari atau berbuat yang di luar aturan gitu. Challenge-nya terbesar adalah anak-anak SMP. Nah, anak SMP besar belum, kecil masih kan. Jadi itu nggak bisa dikasih tahu. Saya kurang lebih 2 bulan lalu kebetulan aku ngurusku ke Philadelphia, itu kurang lebih 2 jam dari kota saya. Selama 2 minggu, setiap 2 hari saya di sana ngajar 4 sekolah. Ini hari kedua udah kelas,
harus cepat-cepat balik ke DC, ngajar satu klub, dari 15 anak akhirnya tersisa 7, itu 7 itu nggak bisa diatur. Jadi akhirnya saya, ini kalau diajak main angklung yang metode yang kita harapkan nggak akan jadi deh. Jadi akhirnya angklungnya jadi mainan. Jadi mereka saya ajak lari-lari keliling dengan angklungnya, bikin bunyi, karena kadang-kadang angklung tuh buat mereka memang benar-benar seperti mainan. Percaya atau enggak, mereka akan taruh depan muka dia main angklung kecil. Dia cuma bilang gini, bisa lihat nggak muka saya, atau dia bisa jadi tembak-tembakan gitu. Jadi setiap saat itu kadang-kadang skenario bisa berbeda. Kita mesti kreatif dari melihat kondisi kelas, supaya anak-anak tetap fun belajarnya, gitu. Dan supaya akhirnya mereka bisa belajar angklung juga. Kenapa dia nanya guru ya? Baik, terima kasih Mbak Trisya. Angklung bahannya masih dari bambu Mbak ya? Masih ya? Atau kalau di Washington mungkin bukan dari bambu bahannya? Masih, bambu juga Mbak? Kenapa? Bahan... Oh, bahannya masih dari bambu Pak. Tapi katanya justru yang pertama itu bahannya dari besi, ada di California. Saya dihubungin, nah ini salah satu cerita menarik bahwa saya tiba-tiba dihubungin dari satu namanya percussion rental. Dia itu menyewakan berbagai alat musik aneh-aneh ke pembuat film Hollywood. Angklung termasuk salah satu yang dicari-cari karena dia cuma punya satu set. Kemudian dari bambu ada satu set lagi dari besi, dan ternyata itu adalah salah satu yang original itu dari besi juga. Nah akhirnya dia bilang kenapa dia tertarik pada bambu, karena Hollywood itu lama-lama bosan dengan bunyi-bunyi orkestra. They're looking for something different, nah termasuk salah satunya ada bambu. Jadi potensinya besar nih teman-teman, kalau mau bikin film, mau berpartisipasi ke Hollywood lewat angklung juga bisa kayaknya. Baik Mbak Trisya, terima kasih atas kesempatan kita bergabung di forum ini. Sampaikan salam hormat dan kasih kita kepada sahabat-sahabat di Washington Mbak Trisya. Semangat terus ya untuk Indonesia yang kita cintai. Tepuk tangan untuk Mbak Trisya dari Washington DC. Pemuda hebat, lahir batin. Ini buku karangan Pak Imam? Catatan Pak Imam? Kumpulan tulisan dari Pak Imam Nahrawi yang akan diberikan sebagai kenang-kenangan kepada narasumber kita untuk pagi hari ini, sambil kita juga berfoto bersama dengan para narasumber. Mohon para rekan-rekan media bisa mengabadikan momen yang sangat langka di mana Menpora kita ternyata sukses menjadi host dan juga moderator dalam dialog dan juga ngobrol bersama dengan pemuda-pemuda Indonesia. Terima kasih sudah menjadi inspirasi bagi kita semua anak-anak muda Indonesia di hari ini. Terima kasih. Datang dari Papua. Oke. Baik.